Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Gania. Di sini akan membahas tentang fermentasi etanol menggunakan yeast. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita akan membahas sedikit tentang fermentasi. Nah, apa itu fermentasi? Baik, fermentasi adalah suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang kita inginkan dengan bantuan mikroba. Mikroba yang digunakan umumnya adalah bakteri, khamir, dan juga kapang. Nah, prinsip dasar dari fermentasi itu adalah mengaktifkan kegiatan mikroba untuk tujuan mengubah sifat bahan agar dapat dihasilkan suatu produk yang bermanfaat. Baik, mari kita masuk ke jenis dan jumlah inokulum yang kita gunakan pada fermentasi etanol. Di sini digunakan yeast yang berjenis Saccharomyces cerevisiae dengan konsentrasi 1 gram per liter yang nantinya akan ditambahkan ke dalam fermentor. Selanjutnya adalah media untuk skala industri. Nah, karena banyak media untuk fermentasi itu umumnya mahal dan kita membutuhkan media yang mudah didapatkan dan juga terjangkau, di sini saya memilih menggunakan limbah kulit nanas. Limbah kulit nanas ini akan digunakan sebagai substrat yang mengandung sumber karbon yang tidak hanya glukosa sendiri, tetapi sukrosa, glukosa, dan fruktosa untuk fermentasi etanol. Selain itu juga, nanas ini mengandung protein, nitrogen, air, dan juga serat. Bagaimana caranya dalam pembuatannya? Nah, limbah kulit nanas itu diekstrak dengan mencampur 250 gram kulit nanas dalam 350 air suling atau aquades. Nah, selanjutnya di blender selama 3 menit. Setelah itu, padatan yang terkandung di dalam jus limbah ini tuh dihilangkan dan setelahnya dilakukan penyaringan menggunakan kain. Nah, cairan hasil penyaringan ini dipanaskan selama 5 menit yang nantinya akan membuat partikel mengendap pada suhu ruangan. Kemudian, partikulat dihilangkan dengan sentrifugasi pada kecepatan 4000 rpm atau putaran per menit selama 15 menit. Setelahnya, supernatan dari limbah kulit nanas ini yang sudah jernih, kita simpan pada suhu minus 20 derajat sampai nantinya kita gunakan. Lalu, metabolisme apa yang terjadi dalam fermentasi etanol menggunakan yeast ini? Nah, yang terjadi itu adalah fermentasi alkohol. Prosesnya itu pirufat diubah menjadi etanol atau diketahui juga sebagai etil alkohol. Nah, langkahnya itu ada 2. Pertama, karbon dioksida dari pirufat itu dilepaskan sehingga berubah menjadi 2 karbon asetaldehida. Nah, selanjutnya dari perubahan itu, asetaldehida ini direduksi oleh NADH menjadi alkohol atau etanol. Baik, selanjutnya itu adalah kinetika dari fermentasi ini. Nah, kinetika fermentasi ini diperlukan untuk merancang ukuran fermentor dan peralatannya, sehingga hasil kinetika fermentasi dapat diperkirakan kecepatan pertumbuhan dan pembentukan produknya. Nah, model kinetika terdiri dari kinetika pertumbuhan sel, penggunaan substrat, dan juga pembentukan produk. Nah, di sini X merupakan konsentrasi gel, lalu S adalah konsentrasi substrat, P merupakan konsentrasi etanol, lalu Y, X per S adalah yield biomasa pada penggunaan substrat, lalu ada Y, P per X yang merupakan yield pembentukan etanol terhadap massa sel. Dan terakhir adalah T yang merupakan waktu. Nah, hasil dari kinetika ini didapatkan dari fermentasi selama 60 menit dengan volume substrat 1 liter. Mari kita lanjut ke metode fermentasi atau tipe fermentor yang akan digunakan. Nah, di sini kita gunakan fermentor batch yang merupakan fermentor sederhana di mana saat proses berlangsung tidak ada bahan
yang masuk maupun keluar dari fermentor. Nah, kondisi bahan dan mikroorganisme dalam fermentor itu secara menyeluruh mengalami perubahan seiring dengan waktu, sampai pada tingkat tertentu. Nah, fermentasi batch ini merupakan sistem budidaya tertutup, karena semua nutrien ditambahkan pada awal fermentasi dan pada akhir fermentasi dikeluarkan bersama dengan hasil panen atau produknya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa metode ini tuh bisa menekan kemungkinan kontaminasi dan mutasi. Sistem dari batch fermentasi ini juga sederhana untuk dioperasikan. Baiklah, pembahasan fermentor tadi merupakan akhir dari pembahasan di video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.